Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada pembelajaran kita saat ini, belajar bersama Pak Eko. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah tema 1, sub tema 3, pembelajaran ke-4. Melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, ya. Mari kita ikuti pembelajaran dengan baik, anak-anak. Nah, anak-anak, kalian perhatikan di sini. Ini menunjukkan ada suasana yang menyenangkan, ya, penggambar pemandangan. Tentu semuanya akan sangat senang berkaitan dengan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Nanti kita akan pelajarinya. Nah, ini ada gambar, anak-anak. Perhatikan gambar apa ini? Ini gambar kupu-kupu, ya. Kupu-kupu yang sangat indah. Dan juga ini ada kepompong, ya, yang gantung di pohon itu. Nah, ini amati, ya. Amati gambar di bawah ini. Sini ada gambar apa? Ada gambar telur. Telur, ada gambar anak ayam yang kecil-kecil itu lucu-lucu, ya. Ada gambar induk ayam. Ini, ya, yang sudah besar, dewasa. Yang kita pelajari itu bahwa ayam juga makhluk hidup dan juga mengalami perkembangbiakan. Bagaimana cara berkembang biak pada ayam ini? Nah, ayam berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Ini telur anak ayam ini yang belum menetas, ini sudah menetas. Nanti anak ayam ini akan tumbuh dewasa. Jadi makhluk hidup itu mengalami perkembangbiakan dan juga pertumbuhan. Ya, di sini berikutnya ini ada gambar kupu-kupu. Ya, kupu-kupu ini juga mengalami perkembangbiakan dan pertumbuhan. Nah, anak-anak, ya itu gambar kupu-kupu, ya, sudah ada tadi. Nah, pada pelajaran sebelumnya kalian telah ini, ya, mempelajari tentang apa? Pertumbuhan hewan. Ya, seperti contoh ini, ya. Ayam ini mengalami pertumbuhan sehingga menjadi tumbuh jadi dewasa. Nah, sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan. Pada hewan, kalau dulu sebelum yang kita pelajari sudah pernah belajar adalah perkembangbiakan pada ayam, sudah pembelajaran juga pada ikan juga pernah kita pelajari, ya. Ikan itu berkembang dengan cara bertelur, ya kan? Atau itu yang Siti melihara kucing, ya. Siti sangat senang sekali karena apa? Karena kucingnya telah melahirkan, ada 5 anak kucing, ya. Itu menunjukkan adanya perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan pada hewan ini berbeda-beda, kan, ya. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ya. Kalau ayam ini sudah kita pelajari bertelur, kalau kucingnya Siti kemarin itu telah melahirkan 5 anak kucing, ya kan? Kalau kupu-kupu ini bagaimana? Nah, ini kan kita pelajari sekarang bagaimana perkembangbiakan pada kupu-kupu. Nah, jadi perkembangbiakan itu beda-beda, ya. Sekarang kita pelajari bagaimana perkembangbiakan pada hewan berikutnya. Ya, kan perhatikan anak-anak di sini tentang daur hidup kupu-kupu. Ya, perhatikan baik-baik. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu itu menetas menjadi ulat. Nah, itu ada gambarnya, perhatikan baik-baik, ya. Ada video ulat, ya. Nah, ulat sudah keluar. Nah, ulat itu ketika menetas dia akan makan cangkangnya, dihabiskan sampai habis. Terus ulat ini, ya, memakan daun sehingga tubuhnya semakin membesar. Kalian perhatikan itu ada gambar ulat makan daun. Ya, ini, ya. Terus setelah itu, setelah makan daun, ulat akan mencari tempat yang aman. Kenapa? Karena ulatnya akan berubah bentuk menjadi kepompong. Nah, kalian perhatikan, anak, gambarnya, video ini sudah lihat tadi, ya. Berikutnya ini adalah setelah jadi kepompong, nah, akhirnya menetas. Nah, itu keluar, ya. Keluar menjadi kupu-kupu. Jadi,
Perkembangbiakan pada kupu-kupu diawali dari apa? Diawali dari telur. Ya, kupu-kupunya ini bertelur. Ya, telurnya menetas jadi apa ini? Jadi ulat. Ulatnya ini makan daun, bahkan sampai menghabiskan banyak daun. Banyak petani yang dirugikan karena apa? Daunnya habis dimakan oleh ulat. Setelah ulat itu berkembang dewasa, maka nanti ulat itu akan menjadi kepompong. Ya, setelah makan banyak daun, ulat mencari tempat yang aman untuk menjadi kepompong. Karena ketika jadi kepompong, ulat itu tidak bisa apa-apa sudah. Berdiam diri terus sampai pada akhirnya nanti menetas, keluar dari kepompong, ulatnya menjadi kupu-kupu. Dan begitu terus ya. Nah, terus berkembang seperti itu. Ya, semua makhluk hidup anak-anak itu memiliki daur hidup. Contohnya tadi ini kupu-kupu ya, itu punya daur hidup. Daur hidupnya kupu-kupu diawali dari mana? Telur. Telurnya menetas jadi ulat, ulatnya menetas jadi kepompong, kepompongnya menetas jadi kupu-kupu. Kalian ingat ya ada lagu apa namanya yang itu ulat-ulat, telur-telur, ulat-ulat, ya, kepompong, kupu-kupu. Nah, itu adalah menunjukkan perkembangan daur hidup dari kupu-kupu. Semua itu anak-anak itu adalah karena ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini, ini adalah gerakan, ya, gerakan yang sesuai dengan gerak perubahan perkembangbiakan pada kupu-kupu. Yang ini gerakan pertama ini adalah gerak telur, ya, ditunjukkan dengan posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Itu menunjukkan tentang gerak telur yang bisa ditirukan ya. Berikutnya ini adalah gerak ulat. Bagaimana gerak ulat? Posisi badan merangkak. Nah, setelah ulat itu jadi apa, Nana? Jadi kepompong. Nah, perhatikan sekarang gerakan kepompong. Bagaimana gerakan kepompong? Nah, ini gerakan kepompong ya. Posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Ya, satu kaki diangkat, ya, ini kakinya diangkat, sehingga apa? Menyerupai gerak menggantung pada pohon. Nah, itu adalah mencontoh gerak kepompong. Berikutnya ini adalah gerak kupu-kupu. Ya, jadi kalau setelah gerak telur, bisa ada lagi gerak ulat, ya. Ini gerak ulat, terus gerak kepompong, yang terakhir adalah gerak kupu-kupu. Nah, pada gerak kupu-kupu ini posisi badan berdiri dan tangan terbuka, ya, bergerak-gerak seperti kupu-kupu sambil lari dan berlompatan. Nah, anak-anak, setelah kita tadi mempelajari perkembangbiakan pada kupu-kupu, ya, sekarang kalian perhatikan di sini tentang bagaimana kita memberikan saran kepada teman. Ya. Nah, memberi saran anak-anak itu adalah merupakan sikap menghargai teman. Kalau kita menghargai teman kita, maka kita harus ya selalu memperhatikan bagaimana teman kita itu ya. Kadang-kala kita juga perlu memberikan saran ya kepada teman. Nah, kita harus memberikan saran yang baik pada teman. Jadi kalau beri saran itu jangan beri saran dengan yang tidak baik, diucapkan dengan baik, dengan sopan, ya. Nah itu supaya apa? Supaya kalau teman kita itu melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus memberikan saran yang baik agar teman kita tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, anak-anak, memberikan saran kepada teman tadi itu dilakukan sebagai tanda untuk menyayangi teman. Nah, kalian perhatikan gambarnya itu, gambar yang menunjukkan bagaimana senangnya kalau berteman, ya, saling menghargai sama teman sehingga tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi perselisihan.
Nah, menyayangi teman ini sesungguhnya ya sesuai dengan sila kedua Pancasila. Dan sila kedua itu Nana sudah tahu ya apa sila kedua itu isinya. Nah, itu bisa dibaca ya. Nah, Nana baik. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai ya. Selamat belajar, semoga sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.